Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala tilkatatil kamilah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, amin, wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gitaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang pertama yang saya muliakan, yang saya cintai, Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau sehat wal afiyah fi ta'atillah, dan Allah jauhkan dari bala musibah, diberikan umur yang barakah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga dari masyayikh muallimina wa masyayikhina Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Sagaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan juga kepada beliau sehat wal afiyah fi ta'atillah, dipanjangkan umurnya, disehatkan, serta dilancarkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya ta'zimi, seluruh daripada turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh dzurriyyah Nabi Muhammad, para habaib, Habib Syafiq, Habib Adam, serta para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam takdim buat beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapat barokah daripada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga dari para asatidz, para kiai, Kiai Nuril, mudah-mudahan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beliau sehat wal afiyah fi ta'atillah, dilancarkan segala hajatnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya muliakan Kiai Nur Khalik, mudah-mudahan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau sehat wal afiyah fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Dan khususnya yang saya muliakan para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi satu perkumpulan yang diridhoi Allah, satu perkumpulan yang mendapat barakah Allah, satu perkumpulan yang mendapat kelak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita telah memasuki yaitu pertengahan bulan Muharram. Beberapa amalan yang barusan kita dengarkan dari para asatidz, para habaib, mudah-mudahan seluruhnya bisa kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Di malam ini kita telah memasuki yaitu pertengahan bulan Muharram, di mana banyak di antara kaum muslimin yang lupa bahkan meremehkan amaliyah-amaliyah di dalam bulan Muharram. Banyak para ulama mencatat yaitu amalan-amalan tersebut, salah satunya di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Beberapa amalan di dalamnya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sangat layak untuk mengamalkan dua amalan tersebut. Namun beberapa ulama mengatakan bahwa di antara banyaknya amalan-amalan bulan Muharram, ada dua amalan yang jangan pernah kita tinggalkan dan harus kita lakukan meskipun sekali dalam seumur hidup. Apa amalan tersebut? Yang pertama adalah puasa di bulan Muharram. Kita laksanakan puasa di bulan Muharram karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa sehari puasa di dalam bulan Muharram akan mampu menghapus segala dosa-dosa kita yang telah kita lalui. Di dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, satu hari puasa yang kita lakukan di bulan Muharram yukaffiru sanatal madiyah, kata Nabi Muhammad. Satu hari puasa Muharram akan mampu menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lalui. Para hadirin yang dimuliakan Allah, haji kita, tawaf kita masih belum cukup untuk menebus dosa-dosa kita.
Sedekah kita juga belum juga tentu cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa di antara para nabi, nabi yang paling cinta terhadap umatnya, nabi yang paling sayang terhadap umatnya, dan nabi yang paling memanjakan umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita seperti umat-umat nabi terdahulu. Salah satu contoh umat Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Para umat-umat tersebut pengen masuk surga, syaratnya harus 1000 tahun jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar yaitu kisah tersebut, Rasulullah minta kepada Allah, Rasulullah menangis kepada Allah supaya 1000 tahun jihad tersebut dihapus dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayang Nabi Muhammad sama kita, begitu cinta, begitu memanjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, sehingga Nabi tidak pengen umatnya mengamalkan suatu yang berat kemudian masuk surga. Nabi pengen umatnya mengamalkan suatu amalan yang enteng, tapi amalan tersebut masuk dalam ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi yang pertama, yukaffiru sanatal madiyah. Kalau kita puasa sehari di bulan Rajab, di bulan yaitu Muharram, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita yang pernah kita lalui. Maka para ulama di dalam kitab Kanzun Najah was Surur juga disebutkan, setidaknya kita umat Nabi Muhammad seumur hidup pernah sekali untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, yang belum pernah merasakan puasa Muharram, cepet-cepet sampean laksanakan puasa Muharram. Jangan nunggu besok, jangan nunggu sampean sehat, jangan nunggu sampean tua, jangan nunggu sampean alim, jangan nunggu sampean kaya. Karena umur kita tidak tahu, maut juga kita tidak tahu. Para ulama mengatakan al-mautu ya'ti buktatun. Maut itu datang secara tiba-tiba. Tidak nunggu kita menjadi alim kemudian Allah mencabut nyawa kita. Tidak nunggu juga Allah subhanahu wa ta'ala kita sehat kemudian Allah cabut nyawa kita. Allah juga tidak menunggu kita menjadi orang bodoh kemudian Allah ta'ala cabut nyawa kita. Bahkan Allah juga tidak menunggu kita menjadi sakit kemudian Allah ta'ala mencabut nyawa kita, atau kita bangkrut dulu, atau kita kaya dulu kemudian Allah cabut nyawa kita. Maka selagi Allah berikan kita umur, kesempatan, sempatkan untuk kita melaksanakan yaitu puasa Muharram. Kira-kira bapak yang hadir atau ibu, coba angkat tangan yang pernah 1 kali saja melaksanakan puasa Muharram. Coba angkat tangan. Saya pengen tahu berapa persen yang hadir di sini pernah puasa Muharram. Coba jujur, gak apa-apa bu, masuk surga insya Allah. Kira-kira yang pernah puasa Muharram angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara ratusan yang hadir, ini cuma mungkin ada 5% yang pernah merasakan yaitu puasa Muharram. Ingat dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah, bahwa 1 hari puasa Muharram mampu menghapus dosa kita, mampu mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka mulai malam ini kita niatkan besok kita bakal melaksanakan puasa Muharram. Siap enggak bu? Bu, siap enggak bu? Saya tidak nanya sama ibu yang punya halangan. Saya tanya sama ibu yang sudah mentok wis daun halangan sama sekali. Siap enggak bu? Bapak-bapak yang hadir di tempat ini siap sampean puasa Muharram? Bukan untuk saya, bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk jenengan, keselamatan jenengan kelak yaitu di yaumil mahsyar. Kemudian yang kedua, singkat kata yang kedua, amaliyah yang tidak boleh kita tinggalkan selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhalus surur lil aitam, memasukkan kebahagiaan, memberi kebahagiaan, kegembiraan kepada anak-anak yatim. Ini banyak orang-orang kaya pelit, banyak orang-orang kaya gengsi mengeluarkan sedekah kepada anak-anak yatim. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salah satu sosok Nabi yang sangat mencintai para yatim.
Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu sifat yang mana sifat Nabi Muhammad melekat dari beliau lahir sampai beliau wafat. Salah satunya disebutkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam Siftul Durar, wal arhamu bil yatimi wal armalah, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat cinta betul kepada anak yatim. Kalau kita membaca kitab yang ditulis Al-Imam Ghazali Muqasyafatil Qulub, ada salah satu cerita yang mana kecintaan Nabi, akhlak Nabi memanjakan, yaitu yatim-yatim di zaman dulu ketika Nabi Muhammad SAW ini hidup. Suatu ketika Rasulullah SAW yaitu berjalan pengen melaksanakan sholat Idul Fitri bersama para sahabat. Maka Rasulullah SAW melihat satu sosok hulam, anak muda, anak kecil, yang mana anak tersebut melapor kepada sahabat yang lain, wahai sahabat, teman-teman saya memakai pakaian baru. Saya sudah berapa bulan tidak ganti pakaian. Rasulullah SAW yang mendengar hal tersebut, maka kata Nabi Muhammad, ya gulam, kata Rasulullah, aina abuka, wahai pemuda, wahai anak kecil, kata Nabi, di mana orang tuamu? Maka dijawab oleh pemuda tersebut, ya Rasulullah, inna abi qad mata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya ayah, saya punya abah telah meninggal dunia, gugur di medan perang membela yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW yang tahu anak ini anak yatim, maka Nabi Muhammad SAW mengajak ke rumah beliau. Diajaklah sama Nabi Muhammad. Kemudian cara Nabi mengajak anak yatim bukan dipanggil sama Nabi, ikut saya, bukan. Bukan juga dituntun tangannya sama Nabi Muhammad, bukan. Akan tetapi anak tersebut yaitu apa? Dipeluk oleh Nabi, digendong oleh Nabi. Bahkan di riwayat disebutkan yaitu anak tersebut digendong yaitu di pundak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar yaitu sejarah Islam, hadis nabawiyah, tidak ada orang yang pernah menaiki punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ahlul bait Nabi, kecuali istri tercinta Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada juga yang pernah naik ke punggung Nabi kecuali dua cucunya, yaitu Sayyidu Ahlul Jannah, Syababu Ahlul Jannah, yaitu Sayyidina Hasan wal Husain. Yang ketiga yang pernah naik ke punggung Nabi Muhammad SAW adalah anak-anak yatim. Begitu mulia anak yatim, sehingga para sahabat Nabi Muhammad belum pernah yaitu digendong sama Nabi, tapi anak-anak yatim betul-betul dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang ngaku cinta, ngaku sayang sama Nabi, pengen syafaat Nabi, jangan cuma modal solawat. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau ketika didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, kisah tersebut sampai bisa baca di dalam kitab namanya Nubdatus Sirah, ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Hud As-Segaf, salah satu murid langsung Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bahwasanya pertama kali Rasulullah SAW berjumpa dengan Habib Saleh Tanggul, beliau bukan karena sholawat mansub, beliau juga bukan karena istiqomah sholat malamnya. Beliau juga bertemu dengan Rasulullah SAW bukan karena sedekah, bukan karena ilmunya, bukan karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid memang salah satu aulia, salah satu kutub yang sangat cinta betul terhadap anak yatim. Banyak saksi-saksi hidup yang hidup di zaman sekarang. Suatu ketika ada anak yatim yang dirawat sama Habib Saleh sampai besar, kemudian yatim tersebut sampai itu ingin berkeluarga. Akhirnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menikah. Setelah menikah, yaitu di Lailatul Zafaf, di malam pertama anak yatim tadi, maka apa? Rasulullah SAW datang masuk ke rumah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ketika datang, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah guyon sama Habib Saleh. Rasulullah bilang, wahai Habib Saleh, sampean baru saja menikahkan anak yatim. Maka Habib Saleh bilang, iya, saya menikahkan anak yatim. Maka apa kata Rasulullah? Sini saya pengen nyicipi hidangan yang kau hidangkan untuk tamu-tamu yang datang menyambut yaitu pernikahan anak yatim tersebut. Dan hal tersebut bukan disaksikan Habib Saleh, bahkan gurunya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, beliau menyaksikan langsung Rasulullah SAW memuji akhlak dan adab Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid.
Beliau mengatakan, hada waladi, ini Habib Soleh adalah satu wali yang aku akui sebagai anakku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ngaku cinta Habib Soleh, rugi betul kita tidak mengikuti akhlaknya Habib Soleh. Kita ziarah istiqomah sholawat mansub di sini, tapi waktu ada anak-anak yatim kita kurang merhatikan. Kita juga rugi betul kalau kita ngaku cinta sama Habib Soleh, ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi kita kurang perhatikan yaitu anak-anak yatim. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sediakan waktu, sediakan harta kita, sediakan hadiah-hadiah kita untuk membahagiakan yaitu anak-anak yatim. Salah satu di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita semua untuk betul-betul menjaga dua perkara yang lemah, kata Nabi. Rasulullah bersabda, ittaqullah min dhaifain. Sampai berpegang teguh, kata Rasulullah, hati-hati dengan dua perkara lemah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma dhaifain? Wahai Rasulullah, apa yaitu dua perkara yang lemah tersebut? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama al-yatim, yatim. Yang kedua yaitu armalah, yaitu janda, kata Nabi Muhammad SAW. Yatim di dalam fikih juga dibahas oleh para ulama, karena di dalam bahasa Arab ada istilah yatim, ada istilah latim, ada istilah ajiyun. Yang pertama, siapa anak yatim? Yang pertama, yatim tersebut adalah man faqada abuhu hatta tablugha, orang yang ditinggal meninggal ayahnya atau bapaknya, kemudian tidak masuk yaitu zaman-zaman balik atau umur balik. Paham ya? Jadi orang tua lakinya meninggal, ayahnya meninggal, anak tersebut yaitu tidak balik. Apabila sudah balik, tidak lagi disebut ya yatim. Sebagaimana riwayat hadis Nabi Muhammad, la yutma ba'dal bulugh. Tidak lagi, kata Nabi Muhammad, seseorang disebut yatim setelah masuk yaitu masa-masa balik. Ini sampai jaga. Yang kedua, al-latim, man faqada abawain, orang yang meninggal kedua orang tuanya, itu namanya latim di dalam istilah bahasa Arab. Yang ketiga, ajiyun, man faqada ummuhu faqat, orang yang meninggal ibunya saja, bapaknya tapi ada. Ini yatim sampai jaga betul-betul. Anak yatim betul-betul sampai sayangi. Rasulullah SAW menjanjikan satu fasilitas surga kepada umatnya, yang mana tidak dimiliki oleh para sahabat Nabi, tidak dimiliki oleh para orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Rasulullah menyediakan satu fasilitas surga yang mana di dalamnya hanya Nabi Muhammad dan orang-orang tertentu. Kira-kira jenengan yang hadir di tempat ini pengen enggak suatu ketika nanti kita masuk di yaumil mahsyar, kita meninggal ngumpul langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen enggak, Pak? Rasulullah ngasih cara sama kita. Kalau sampean pengen masuk surga bareng sama Nabi, akrab sama Nabi, tiap hari kumpul sama Nabi, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut adalah orang-orang yang mencintai anak yatim, orang yang peduli kepada anak yatim, orang yang merawat anak yatim. Di dalam satu riwayat hadis kata Nabi Muhammad SAW, ana, kata Rasulullah, wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, saya, yaitu Nabi Muhammad SAW, saya dengan orang yang merawat anak yatim, orang yang mencintai anak yatim, orang yang membesarkan anak yatim, kahataini fil jannah. Ibarat dua tangan ini tidak bisa pisah. Ibarat dua tangan ini tidak bisa pisah. Maka kalau sampean pengen jadi sahabatnya Nabi, pengen jadi umat yang akrab sama Nabi kelak di yaumil mahsyar, di surganya Allah, maka kita selaku umatnya Nabi Muhammad jangan pernah lupakan anak yatim. Coba bapak yang hadir atau ibu yang hadir, kira-kira siapa saja di sini yang sudah sedekah atau memberikan kebahagiaan ke hatinya anak yatim? Saya pengen tahu, coba yang sedekah di bulan ini kepada anak-anak yatim. Coba yang sedekah 1.000 rupiah, 500 rupiah, 2.000 rupiah,
yang sedekah sama anak yatim coba angkat tangan. Tetap jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampean pengen enggak masuk surga, Pak? Pengen jelas. Sampean pengen enggak surga yang khusus buat sampean dan khusus buat Nabi Muhammad? Pengen enggak? Kalau pengen gampang syaratnya kata Nabi. Apa? Kafilul yatim. Orang yang merawat anak yatim, yang membahagiakan anak yatim khususnya di bulan sekarang, karena memang sunnahnya kita menyantuni anak-anak yatim, khususnya sebisa mungkin sampean ini sedekah. Masa sampean tuku rokok kuat, Pak? Tuku gudang garam sak pak 20.000 kuat? Masa sedekah 5.000, 10.000, 20.000 kepada anak-anak yatim sampean tidak mau? Ingat pesan Nabi, mumpung sampean dikasih rezeki sama Allah, dikasih megang fulus sekarang sama Allah, apa kata Rasulullah? Iktanim homsan qabla homsin. Jaga 5 perkara sebelum datang nanti 5 perkara, kata Nabi. Salah satu di antara 5 perkara tersebut apa kata Rasulullah? Wadhinaka qabla fakrika. Jaga kekayaan sampean sebelum Allah jadikan sampean orang-orang yang miskin. Kalau sampean sekarang kaya, jaga kekayaan sampean dengan sedekah. Jadikan uang-uang sampean, sedekah sampean, jembatan sampean untuk masuk surganya Allah. Jangan sampai ketika sampean miskin, sampean jadi orang yang nyesel. Saya dulu waktu saya kaya tidak sedekah. Saya dulu waktu saya masih sukses, saya tidak pernah sedekah. Hati-hati kata Nabi Muhammad. Jaga kalau sampean kaya sekarang dengan apa? Mensedekahkan harta-harta sampean kepada anak-anak yatim. Kemudian di dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, coba geser lagi, Pak.